Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis mapping data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, pelaku perjalanan. Hari ini tidak ada laporan kasus baru pelaku perjalanan, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 67 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.758 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan tidak ada juga yang masih dalam pemantauan. Setelah kita pantau semua, yang selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari, total hingga hari ini sejumlah 222 kasus orang tanpa gejala. Selanjutnya, untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini juga tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1 kasus orang dalam pemantauan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 237 kasus orang dalam pemantauan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini juga dilaporkan 3 pasien dalam pengawasan Kota Palu telah dinyatakan sembuh. Jadi sekali lagi, 3 kasus pasien dalam pengawasan untuk Kota Palu telah dinyatakan sembuh. Hingga hari ini yang masih dirawat di rumah sakit untuk kasus pasien dalam pengawasan sejumlah 3 kasus. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat ada 3 kasus. 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Yang telah dinyatakan sembuh total hingga hari ini sejumlah 13 kasus. Yang dinyatakan meninggal total hingga hari ini jumlah 3 kasus. Selanjutnya, laporan screening dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, pos pemeriksaan Tawaidi dilaporkan ada 149 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantauan Perbatasan Wani dilaporkan ada 49 kasus pelaku perjalanan, dan di pos Watu Sapu dilaporkan ada 439 pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan pelabuhan penyeberangan feri Taipa dilaporkan 16 pelaku perjalanan. Informasi
dari pondok perawatan OTP dan ODP Kota Palu yang ada asrama haji, pasien yang dirawat sekarang sejumlah 2 kasus ODP. Demikian laporan data pemantauan COVID-19 untuk Kota Palu hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Dinas. Untuk barang masuk untuk hari kemarin masuk sekitar 30 ton ke Kota Palu untuk beras. Untuk gula belum ada yang masuk, tapi ketersediaan barang untuk yang ada di distributor dan blok. Untuk beras yang ada di blok dan distributor ada sekitar 2.849 ton. Sedangkan gula ada sekitar 338 ton untuk gula. Sedangkan untuk ikan dan sayuran setiap hari rata-rata masuk ke Kota Palu sekitar 10 ton. Untuk harga saat ini beras masih tetap antara 9,5 sampai dengan 11.000. Gula sudah mulai banyak yang menjual dengan harga 12,5, antara 12,5 sampai 15, dan di 15 itu di rata-rata di pengecer yang agak jauh dari kota. Saya kira itu untuk harga barang dan ketersediaan barang yang masih insya Allah masih mencukupi untuk masyarakat Kota Palu. Sedikit tambahan kaitannya untuk tugas pasar dan para pedagang pasar terkait dengan pengumuman pemerintah tentang ataupun himbauan-himbauan pemerintah tentang new normal. New normal adalah satu kebiasaan yang biasa kita lakukan, tapi ada satu hal yang belum jadi kebiasaan untuk dijadikan kebiasaan. Kita hidup biasa, bertemu dengan masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan biasa, tapi ada hal-hal yang baru yang belum jadi kebiasaan untuk dijadikan kebiasaan. Antara lain, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan masker. Ini yang menjadi kebiasaan, harus kebiasaan. Kemudian membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer. Hal-hal yang terkait dengan protokol COVID itu tetap kita lakukan. Itulah yang menjadi pembiasaan nantinya agar menjadi kebiasaan masyarakat, menjadi kehidupan yang normal, menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Itulah tatanan-tatanan baru yang akan kita lakukan di dalam new normal yang sementara disosialisasikan oleh masyarakat. Demikian pula untuk yang di pasar-pasar seperti pedagang, konsumen, petugas pasar agar tetap melakukan protap COVID atau COVID-19, yaitu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker. Sedapat mungkin untuk pedagang, khususnya pedagang ikan, kemudian pedagang daging, itu menggunakan sarung tangan. Sedapat mungkin pedagang ikan, daging yang sifatnya basah, kita upayakan agar menggunakan sarung tangan. Hal-hal inilah yang harus menjadi kebiasaan pada masyarakat, pada para pedagang, sehingga kehidupan kita nanti akan lebih normal lagi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah ke depan saya akan membuat hal-hal terkait protap-protap itu untuk di pasar-pasar, termasuk di pasar-pasar modern ataupun retail. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami menyampaikan bahwa ada beberapa pesan masuk di WA Posko Induk Satgas Covid Kota Palu maupun di menanyakan terkait syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan apabila akan rencana menuju Kota Palu. Dalam surat edaran nomor 443/2/0928 garing Dinas Kesehatan dari 2020 tentang pembatasan
perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan virus corona disease 2019 dengan dasar surat edaran Kemenkes nomor YP 03.04/1233/2020 tentang penerapan larangan mudik lebaran dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta surat edaran dari gugus tugas virus corona disease 2019 nomor 4 tahun 2020. Dengan ini disampaikan syarat perjalanan orang pada lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Yang pertama yaitu menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan, minimal pejabat eselon 2. Yang kedua yaitu menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR dan tes rapid dan atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan atau rumah sakit atau puskesmas. Yang ketiga yaitu menunjukkan surat pernyataan ditandatangani di atas materai 6.000 yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau orang yang tidak mewakili lembaga. Yang keempat menunjukkan identitas diri atau KTP, dan yang kelima yaitu melaporkan rencana perjalanan, alamat, maksud atau tujuan dan waktu. Jadi apabila ada yang berencana ke Palu, kiranya dapat melaporkan terlebih dahulu terkait rencana perjalanannya ke Palu, bisa melalui WA Posko Induk Satgas Kota Palu dan nomor call center juga bisa dihubungi. Terima kasih penyampaian kami, dan tren positif COVID-19 ini penurunannya tinggal 3 yang dirawat, dan kami berharap jangan lengah atau tetap waspada bagi masyarakat Kota Palu. Walaupun sudah turun, tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya, karena kami berharap jangan sampai ada penambahan dari penularan dari COVID-19 ini di Kota Palu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Farmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rilis updating data komator COVID-19 Kota Palu serta informasi-informasi yang berkaitan dalam pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 Kota Palu. Sekali lagi untuk semua masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong bersama-sama kita cegah dan lawan COVID-19.